Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rada Mailanda. Saya akan mempresentasikan hasil dari ruang kolaborasi. Rancangan pembelajaran UBD. Untuk lebih menghormati apa yang sudah diketahui peserta didik, perlu dilakukan eksplorasi utama. Salah satunya where, why. Pastikan peserta didik memahami where atau kemana arah unit ini, dan why, mengapa. Apa tujuan pembelajaran Anda? Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian dari 3 aspek kemampuan, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperoleh peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun dengan memperhatikan bukti-bukti yang dapat diamati dan diukur pada peserta didik, sehingga mereka dapat dinyatakan mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Sebaiknya penulisan tujuan pembelajaran memuat yaitu 1. Kompetensi, artinya kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan oleh peserta didik. 2. Lingkup materi, yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir unit pembelajaran. Adapun contoh tujuan pembelajaran dalam lembar kerja ini ialah peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk norma dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga. Peserta didik mampu menyajikan hasil analisis bentuk-bentuk sederhana norma dalam kedudukan sebagai anggota keluarga. Bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran ialah kemampuannya dalam menguasai kompetensi, konten, dan variasi. Kompetensi merupakan kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan oleh peserta didik. Lingkup materi atau konten yaitu konsep utama yang perlu dipahami pada akhir unit pembelajaran. Mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Tujuan pembelajaran dibuat agar peserta didik mengetahui dan mampu memahami kemampuan yang nantinya akan mereka kuasai di akhir pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat memberikan pengalaman belajar dengan menggunakan pendekatan UBD, sehingga peserta didik dapat mengalami proses pembelajaran dan memahami materi seperti contoh tentang norma dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga. Tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja. Dalam pendekatan UBD ada 6 aspek pemahaman, yaitu mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki perspektif, mampu berempati, dan memiliki pengetahuan diri. Unjuk kerja yang sesuai dengan elemen W pada tujuan pembelajaran kami adalah mampu menjelaskan, di mana mampu menjelaskan adalah mendeskripsikan suatu konsep dengan kata-kata peserta didik sendiri, membangun hubungan antar topik, menunjukkan hasil kerja, menjelaskan alasan, cara, prosedur, dan menjelaskan teori menggunakan data, berargumen, dan mempertahankan pendapatnya. Unjuk kerja bisa dalam bentuk tes, diskusi, atau presentasi. Apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Di dalam UBD terdapat beberapa aspek penilaian seperti mampu menjelaskan yang memiliki kriteria akurat, koheren, dibenarkan, sistematis, dan prediktif. Berikut rubrik penilaian dari akurat, koheren, dibenarkan, sistematis, dan prediktif. Berdasarkan artikel karya Youmil S. dan kawan-kawan, dalam artikel ilmiah pendidikan matematika yang berjudul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa dalam Pemecahan Masalah Matematika pada Materi Sistem Persamaan Linier 2 Variabel atau SPLDV, ditinjau dari gaya kognitif. Pertama, apa tujuan pembelajaran? Yang pertama, mampu menjelaskan situasi atau permasalahan dengan menyatakan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan. Kedua, mampu menggunakan representasi matematika dari informasi yang tersaji secara utuh. Ketiga, mampu melaksanakan langkah-langkah pemecahan masalah dengan tuntas. Mampu menggunakan representasi matematika dari informasi yang tersaji secara utuh maupun yang terpisah dari informasi pada masalah ke dalam model matematika dengan tepat. Selanjutnya, mampu menafsirkan solusi matematika yang diperoleh kembali permasalahan kontekstual. Kedua, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Berdasarkan tujuan pembelajaran, maka posisi peserta didik sebagai audiens yang diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian dari sistem persamaan linier 2 variabel atau SPLDV. 2. Mengklasifikasikan fungsi dalam menyelesaikan kejadian sehari-hari, seperti menghitung keuntungan atau laba, mencari harga dasar atau harga pokok suatu barang, dan membandingkan harga barang. Ketiga, menentukan fungsi SPLDV dalam menyelesaikan kejadian sehari-hari. Keempat, menganalisa suatu permasalahan matematika yang terdiri atas 2 persamaan linier yang masing-masing bervariabel 2, misalnya variabel X dan variabel Y.
Ketiga, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Karena dengan tujuan pembelajaran seperti itu dapat memberikan pengalaman belajar pada peserta didik dengan menggunakan understanding by design, sehingga peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna dan terlibat aktif dalam pembelajaran untuk dapat memahami materi sistem persamaan dua variabel atau SPLDV. 4. Tentukan unjuk kerja dari 6 unjuk kerja. Pada aspek pemahaman, maka unjuk kerja yang dapat digunakan yaitu menggunakan teknis asesmen lisan dan tulisan. Dengan begitu, guru dapat mengetahui pemahaman peserta didik sejauh mana dalam memahami materi pembelajaran. Kelima, apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Untuk menilai kriteria yang dipahami, dapat menggunakan beberapa cara untuk mengetahui pemahaman materi peserta didik. Yang pertama ada rubrik penilaian akurat, rubrik koheren, rubrik dibenarkan, rubrik sistematis, dan rubrik prediktif. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.